Halo Capricorn, apa kabar saudara-saudaraku? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya guys. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan intip isi hatinya untuk Capricorn Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars ya. Oke, ada seseorang yang ingin kamu intip isi hatinya Capricorn. Kenapa kamu pengen tahu isi hati dia? Tentu saja karena ini orang penting bagimu ya. Kalau nggak penting mah boro-boro kamu mau buang-buang waktu cari tahu isi hati dia. Oke, terlepas apapun perasaanmu ke dia, mulai dari benci, senang, suka atau nggak suka, selama kamu masih pengen tahu isi hati dia, it's still consuming your energy. Oke? Orang yang mungkin masih ada di dekatmu saat ini Capricorn, kamu tiap hari ketemu sama dia, rutin bicara sama dia, atau bisa jadi kamu tahu dia ada di mana, tapi kalian sudah tidak saling bicara, saling blokir atau saling menghindar mungkin. Atau skenario ketiga, dia bagaikan hilang di telan bumi guys, kamu nggak tahu dia ada di mana saat ini ya. Dari 3 skenario yang aku sampaikan barusan, ciri-cirinya sama Capricorn. Ini orang bukan tipe yang dengan mudah bisa mengekspresikan atau mengungkapkan isi hatinya. Itulah tujuan dari readingan ini aku buat untuk kamu, supaya kita bisa cari tahu isi hati dia terkait dengan kamu, kira-kira seperti apa di bulan April ini ya. Oke. Aku bicara dengan banyak kepi sekaligus guys. Gak semua kepi akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan. Di bawah santai aja, jangan terlalu dipikirin. Dan ini mini video durasinya singkat saja. Tidak ada kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended ya. Walaupun singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin. Oke, this is the Nine of Cups, the first pop-up card for you Capricorn. Ini orang kayak sedang mewujudkan sesuatu sendirian. Karena kalau Nine of Cups datang guys, itu individualis. Nine of Cups itu kartu yang bagus, artinya orang menyenangkan dirinya sendiri. Beda ya guys dengan the Ace of Cups. Ace of Cups itu pull back the energy, sementara kalau Nine of Cups ini fokus ke dirinya sendiri. Itu dua hal yang berbeda. Karena the Ace of Cups itu bikin orang live alone. Gini loh, ini Ace of Cups. Ace of Cups itu ada sesuatu yang diberikan ke orang sebelumnya. Nah, ketika sudah masuk Ace of Cups ini diambil, tidak di sini lagi. Nah, kalau Nine of Cups ini masih tetap di sini, people just enjoy themselves. Kan dua hal yang berbeda ya. Oke. Dan Nine of Cups ini kayak this person energetically still around you, but they are enjoying their self, Capricorn. Oke. Mari kita segera lihat versi lengkapnya. Dari Oracle dulu guys, satu kartu dari sini sebagai pilot untuk pesan kamu ini. Silahkan kamu fokuskan wajah orang yang ingin kamu intip isi hatinya ini, dan sebutkan namanya di dalam hatimu Capricorn. Capricorn. Oke. Kalau dua nggak mau, satu ya. Apa katanya guys? If I had a magic wand and could have anything I desired in life, what would I choose? Kalau saja seandainya saja if I had, so it's impossible. Oke. A magic wand. Magic wand itu tongkat sihir guys. Tongkat sihir, kayak tongkatnya si Harry Potter ya. And could have anything I desired in life, dan bisa mendapatkan semua yang aku inginkan dalam hidup. What would I choose? I choose you, katanya Capricorn. Cihi. Today go inward, your answer lie within. What do you desire? Choose what makes you happy and do that. It's like about choosing something, making a decision here. Jadi sebenarnya ketika tadi gini, ini kan Ace of Wands, Nine of Wands, Nine of Cups tadi ya guys. Kalau Ace of Cups kan ini diambil ya, udah nggak di sini lagi. Nah, this person is like still around you, aku bilang this is you. Dan kemudian Nine of Cups ini adalah masa they are enjoying their self, dan itu guys tujuannya untuk making decision atau keputusan tentang apakah sebaiknya aku kembali ke sini atau aku akan bawa ini pergi. Wow, ini berarti masa genting Capricorn. Ya, it's like someone is nearly cutting you out of their life. Dan mereka melakukannya dalam keadaan santai. Dalam keadaan santai. Jadi kayak pasangan. Dan kamu Capricorn bisa ngerasa bahwa this person is not around, but they are still your partner.
kayak lebih banyak enjoying themselves, kayak sibuk main game sama teman-temannya mungkin, atau lebih sering sama keluarganya, udah jarang mau ketemu sama kamu begitu. But the two of you are still together. Jadi kalau kamu tanya, kamu chat dia apa lagi ngapain, dia balas. Tapi you can feel that this person is like making distance with you. Ayo kita lihat versi lengkapnya. So the death is coming guys, you don't need to worry. Ya, dari yang aku rasakan ini orang akan sampai kepada keputusan bersamamu. They want you. The world, judgment, four of cups. Ya. Jadi nine of cups ini akan mereka sesali guys. Kayak begitu deh ya. Nine of cups tadi kan dia menjauh walaupun masih ada di dekatmu begitu ya. You know what I mean. I don't need to explain it anymore, Capricorn. Dan kalau mereka berlama-lama menjauh, enjoying themselves, it's like judgment coming and telling this person that you will regret this soon. Kalau kamu masih tetap menjauhi si Capricorn, ngabaikan si Capricorn, cuekin si Capricorn, lu bakal nyesel begitu. Dan the death tadi datang ya, itu yang kayak mengkonfirm aku harus bilang sama kamu Capricorn. The death itu major karena perubahan yang akan terjadi mengenai kalian berdua. Dan itu ke arah yang lebih baik guys, karena semua the death itu tujuannya baik. Jadi kayak ada keterpaksaan dulunya Capricorn, atau keraguan-raguan, kebimbangan dari ini orang bersama denganmu. Tapi pun dia gak mau kayak langsung melepaskanmu, kayak sedang memikir-mikirkan, mempertimbangkan. Di masa dia mempertimbangkan ini, dia kayak lebih sibuk dengan dirinya sendiri dan kamu merasa terabaikan Capricorn. Nah di April ini dia akan segera menyadari bahwa yang dia inginkan adalah kamu. Yang ku mau cuma kamu. Dan kemudian dia akan keluar dari the Nine of Cups-nya. Karena ini orang akan mengetahui guys, if I walking away from Capricorn's life, I will regret it, kayak begitu. Itulah isi hatinya, karena Four of Cups adalah penyesalan. Have anything I desire in life, what would I choose? Kayak ada perbandingan saat ini Capricorn, kamu itu dibanding-bandingkan. But I don't see other people intervention here. It leads into betrayal. No, kayak bukan tentang kayak kehadiran orang lain gitu, wanita idaman lain, pria idaman lain, enggak. Tapi kayak tentang kebebasan ya. Kayaknya lebih enak deh kalau single. Kayaknya lebih enak deh kalau jadi duda atau jadi janda. Kayaknya lebih enak deh kalau hidup sendiri. Dan itu yang sedang dia pertimbangkan, antara hidup sendiri, single, atau bersama Capricorn. Dan aku lihat sih arahnya guys, peluang terkuatnya dia akan bersama Capricorn. Why? Because the life is changing ya. Kehidupan ini orang kayak berubah. Capricorn udah gak bisa sama seperti yang dulu lagi. And they will realize it energetically because the universe is talking right now. Karena datang kartu the world, the judgment ditambah dengan the death. Yang dulu gak bisa diteruskan lagi. Jadi ini akan berupa perubahan sikap sebentar lagi yang akan kamu hadapi Capricorn. Kalau ini orang, dia dari awalnya Nine of Cups akan back to the Ten of Cups begitu ya, atau lebih banyak menghabiskan waktu bersama denganmu. Dan kali ini dalam keadaan sadar guys, gak perlu kamu minta-minta, gak perlu kamu arahkan, tapi atas kesadarannya sendiri ya. So you don't need it here Capricorn. That's the most important point that you need to know. Kamu gak dibutuhkan dalam proses transformasi ini, karena ini kan major karena divine intervention ya. Justru malah kedatanganmu, kehadiranmu, kalau kamu ikut campur itu merusak, memperlambat, atau bikin kacau keadaan. You just need to wait patiently until this transformation over atau come to an end. Dan ketika sudah berakhir ya, ini orang yang baru guys. Dan dia jadi lebih bertanggung jawab mungkin, atau akan will stay around you gitu deh, nggak akan pergi-pergi lagi, nggak akan menjauh-jauh lagi, atau nggak akan sibuk dengan urusannya sendiri lagi, tapi akan lebih banyak memberi perhatian kepadamu. Dan ini prosesnya natural ya, divine intervention. Jadi gak usah ikut campur, santai aja. Hindari untuk kayak memaksa ini orang gitu, kayak menyadarkan dia betapa pentingnya hubungan ini. Nah itu yang paling sering. Kalau misalnya kayak pernikahan nih guys ya, udah mulai di ambang-ambang kebosanan,
Biasanya yang lebih tahu tentang bahwa ini adalah pernikahan yang harus diteruskan karena ada tanggung jawab di sini, itu kan keluarga, guys. Kamu ingat anakmu, kamu ingat keluarga kita, kamu ingat. Itu capek lu, gak usah lu bikin. Untuk case kamu ini Capricorn, gak usah ngomong-ngomong kayak gitu, santai aja, lu diam aja ya, biar prosesnya berjalan secara natural. Itu aja sih guys ya. Jadi lu bisa save your energy, dan kemudian ini orang nggak diarah-arahin gitu loh guys, nggak perlu sampai disuruh-suruh, biar dia sadar sendiri, ya nggak sih? Oke, itu aja yang aku punya untuk kamu Capricorn Kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di readingan inti isi hatinya bulan April 2025 ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya Capi. Thank you very much. Dadah guys.